Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Pengamat akui Marc Marquez punya kekuasaan yang dahsyat pada MotoGP 2025. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, menilai jalannya kompetisi musim ini dikendalikan sepenuhnya oleh kondisi Marc Marquez. Bertindak sebagai rekrutan terbaru tim pabrikan Ducati tak membuat mentalitas Marquez surut untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Rider berjuluk Baby Alien itu menggoreskan hasil yang lebih moncer dibandingkan dengan rekan setimnya Francesco Bagnaia hingga sejauh ini. Setidaknya usai 10 balapan tuntas digelar, Marquez masih kokoh mengungguli murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut di papan klasemen. Menorehkan total 307 poin, Marquez berjarak 126 angka dengan Bagnaia yang masih belum beranjak dari peringkat ketiga. Catatan gila telah diukir pembalap berusia 32 tahun itu di mana dia nyaris selalu memang pada sesi sprint race atau balapan mini. Dari 10 kali sesi yang sudah digelar, Marquez menorehkan 10 podium dengan 9 kemenangan yang membuatnya dominasinya tidak terbantahkan. Adapun untuk balapan utama sendiri, peraih 8 gelar juara dunia itu mengukir 9 podium dengan 6 kemenangan. Dominasi tersebut masih berpeluang besar berlanjut mengingat Marquez tampak cukup nyaman dengan kinerja Desmosedici EP25. Tak ayal, dominasi Marquez tersebut turut mengundang sorotan dari pengamat MotoGP, Carlo Pernat untuk memberikan komentarnya. Pria asal Italia itu menilai Marquez memiliki kendali sepenuhnya pada MotoGP 2025 melalui hasil dan penampilannya di lintasan. Para pembalap lain masih akan kesulitan untuk meraih kemenangan jika Marquez tampil prima. Kami berada di kejuaraan di mana Marquez melakukan apa yang dia inginkan, kata Pernat, dilansir dari laman Motosan. Satu-satunya hal yang bisa dibayangkan adalah dia tidak prima secara fisik, tuturnya menambahkan. Lebih lanjut, Pernat tidak kaget dan menilai Marquez bisa mencapai titik ini setelah dia berjuang keras melewati masa sulitnya bersama Honda. Sebaliknya, terlepas dari tahun-tahun yang telah Marquez habiskan, dia telah menempatkan dirinya di tempat fisiknya sekarang ini, ucap Pernat. Tentu saja tidak seperti sebelumnya, karena semua kecelakaan dan operasi yang dia jalani ada di sana, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, mantan manajer Valentino Rossi itu kembali mengingatkan bahwa Marquez merupakan pembalap yang memiliki bakat besar. Dia adalah fenomena yang bisa menentukan persaingan gelar juara musim ini. Tetapi dia adalah sebuah fenomena, saya ulangi, ucap Pernat. Semua orang melawan Marquez, Marquez melawan semua orang, atau Marquez melawan dirinya sendiri, hanya dengan cara ini dia bisa kehilangan gelar juara dunia, imbuhnya. Sementara itu, Marc Marquez, jarak poin cukup aman kini saya bisa fokus untuk merebut gelar MotoGP 2025. Marc Marquez meraih 2 kemenangan di Titi Asen dan kini mengantongi 307 poin sebagai pemuncak klasemen. Insiden crash yang menimpa adiknya Alex Marquez pada balapan hari Minggu, membuat juara dunia 8 kali itu semakin unggul di klasemen. Marc unggul 68 poin dari Alex dan unggul jauh 126 poin dari rekan setimnya Pecco Bagnaia. Dengan Desmosedici EP25, tahun ini Marc sangat dominan. Dia berhasil memenangkan 9 sprint dan 6 balapan utama dalam 10 seri pertama MotoGP musim 2025. Bahkan 2 kali crash pada hari Jumat di Asen tidak sedikit pun menggoyahkan rasa percaya dirinya. Menurutku, kemampuan beradaptasi dengan cepat seperti itu adalah salah satu kekuatan utama saya. Di Sachsenring, kami akan mengevaluasi lagi, karena kami belum yakin apakah aerodinamika baru benar-benar memberikan keuntungan, imbuh The Baby Alien. Marc Marquez terkenal sangat kuat di Sachsenring dengan membukukan 11 kemenangan di semua kelas. Tapi dia belum meraih kemenangan MotoGP bersama Ducati di EP Jerman. Tentu saja, saya akan menyerang dan mencoba mencetak poin sebanyak mungkin. Tetapi saya juga akan melihat situasinya. Jika ada seseorang yang lebih cepat dari saya, berarti memang dia lebih cepat. Kami belum sampai setengah musim dan masih banyak balapan yang harus dijalani, tetapi jarak poin saya cukup aman. Saya rasa, saya bisa mulai fokus untuk meraih gelar dan membalap dengan lebih strategis, pungkas pacar Gemma Pinto itu. Sementara itu, Marc Marquez terus mengklaim Ducati EP25 sama dengan EP24, sampai bos tim sendiri harus meluruskannya. Marc Marquez bersikeras menyebut motornya, EP25, mirip EP24, bahkan sempat menyebutnya, EP249. Sementara Pecco Bagnaia dengan jelas menyebut bahwa EP25 sebagai motor baru dengan mesin berbeda, dan itulah yang ia keluhkan yang membuatnya kesulitan.
Pernyataan resmi Ducati, lewat Davide Tardozzi, mendukung klaim Pecco, bukan Marc. Marc Marquez terus mengatakan bahwa Ducatinya sama dengan tahun lalu. Bahkan bosnya, Tardozzi, harus membantahnya. Hampir dapat dipastikan bahwa kedatangan Marc Marquez di tim resmi Ducati akan menjadi kontroversi. Sementara Marc mendominasi kejuaraan dunia dengan sangat meyakinkan, Pecco Bagnaia kesulitan dengan Ducati EP25 terbarunya. Dan perang psikologis tampaknya telah dimulai beberapa minggu yang lalu. Sejak Bagnaia mengeluhkan masalahnya dengan Ducati EP25 terbaru, Marc Marquez dan orang-orang di sekitarnya telah mengulang narasi yang sama. Mereka mengatakan bahwa tidak ada motor Ducati baru. Motor yang mereka pakai EP25 sama seperti tahun lalu, EP24. Alex Marquez sendiri telah menjelaskan bahwa ini tidak benar. Dan sekarang bahkan Davide Tardozzi, bos tim pabrikan Ducati, juga ikut angkat bicara masalah ini. Di MotoGP kadang muncul perdebatan yang tidak masuk akal, dan masalah mesin Ducati ini salah satu contoh terbaru. Selama beberapa minggu ini, Marc Marquez telah mengulangi bahwa motor Ducatinya sama dengan EP24, menyiratkan bahwa masalah Bagnaia bukanlah masalah teknis, bukan motornya yang bermasalah. Dan parahnya orang yang dianggap paham mesin justru mempercayai klaim itu mentah-mentah. Sejak tes pramusim, Ducati menjelaskan bahwa mereka memang mengembangkan EP25 terbaru, baik mesin maupun sasis, tetapi tidak sepenuhnya diganti. Beberapa komponen baru memang berfungsi dengan baik, jadi komponen tersebut dipakai untuk motor baru, yang bahkan Marquez sendiri sebut sebagai EP249. Narasi Marc telah berubah sekarang, tetapi hampir tidak ada yang mempercayainya. Adiknya sendiri, Alex Marquez, mengeluh seminggu yang lalu bahwa motornya kurang update dibandingkan motor tim pabrikan. Kini giliran Davide Tardozzi, bos tim resmi Ducati, yang telah menjelaskan bahwa motor yang digunakan Marquez, Bagnaia, dan Fabio Di Giannantonio berbeda dari 3 motor Ducati lainnya. Davide Tardozzi menjelaskan, Bagnaia menggunakan motor evolusi dari Ducati EP24. Motor ini memiliki mesin yang berbeda, dan itulah sebabnya kami telah melakukan 2 homologasi, untuk mesin 2024 dan 2025, jelas Tardozzi. Lebih lanjut dia menambahkan, Bagnaia akan kembali bersaing untuk meraih kemenangan bersama Marquez setelah masalah dengan bagian depan motor, front end, barunya teratasi. Dari situ sudah jelas bahwa Ducati EP25 terbaru memang berbeda dari yang lama, dan mungkin lebih buruk, meskipun bakat Marquez menutupinya. Itulah sebabnya Bagnaia menarik kembali pernyataannya ketika ia mengatakan akan kembali memakai EP24, meskipun Marquez bersikeras bahwa secara teori itu masih bisa dilakukan. Sementara itu, tak hanya hebat, ini faktor yang buat Marc Marquez bersinar di MotoGP 2025. Mantan rider MotoGP, Marco Melandri memuji keputusan Marc Marquez pindah ke Ducati pada MotoGP 2024 silam. Sebab baginya keputusan itulah yang membuat Marquez berhasil bangkit dari keterpurukan, bahkan kini mampu bersinar dan mendominasi MotoGP 2025. Marco Melandri menilai saat ini performa Marc Marquez mendapatkan dukungan sepadan dari motornya, Ducati Desmosedici EP25. Alhasil, pembalap tersebut kini menjadi langganan naik podium. Tentu saja berdasarkan kemampuannya sendiri, saya tidak terkejut dengan apa yang ia lakukan, kata Marco Melandri dilansir dari Motosan. Pria asal Italia itu mengatakan pencapaian Marc Marquez pada musim ini tidak terlepas dari perjuangannya mengembalikan performa terbaik setelah sempat cedera beberapa musim terakhir. Dia menilai Marc Marquez adalah sosok pembalap pekerja keras. Tak hanya pekerja keras, Melandri juga memuji kepintaran Marquez dalam mengambil keputusan. Baginya, pemilihan pindah tim ke Ducati adalah langkah cerdas yang dilakukan Marquez. Melandri tahu cedera yang dialami Marquez takkan bisa mengembalikan bentuk fisik rider asal Spanyol tersebut. Marquez pun memilih pindah ke tim Ducati yang memiliki motor terkuat di MotoGP saat ini. Menurut pendapat saya, Marc tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke bentuk fisik terbaiknya, sambung Melandri. Itu baik karena jenis cedera yang dialaminya atau karena tahun-tahun juga telah berlalu baginya. Jadi, segera mengarahkan pandangannya pada motor terbaik dan mendapatkannya, tambahnya. Perlu diketahui, seri selanjutnya MotoGP 2025 akan berlangsung di sirkuit Sachsenring, Jerman. Ajang itu akan dimainkan pada 11 hingga 13 Juli 2025. Saat ini, Marc Marquez menempati posisi puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 307 poin. Dia telah mencatatkan 6 kali menjadi pemenang dari total 8 kali naik podium.